Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif Syaikhul Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudara-saudara, ayyadanallahu wa iyyakum, semoga Allah menolong kita dan kalian semuanya. Anna khairal qulubi, sesungguhnya sebaik-baiknya hati, wa habbaha, dan paling dicintainya itu hati-hati. Oh ya, qulubun jamaknya qulubun, makanya pakai ha karena kembalinya ke qulub jamak ya. Ilallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebaik-baiknya hati dan paling dicintainya hati oleh Allah? Maka natifan, yaitu adalah hati yang apa? Nadifan, bersih, naqiyan, suci, minal batil, dari kebatilan, wasyukuk, dan keraguan. Paham ya? Makanya kita harus yakin kepada Allah. Hati kita harus bersih dari kebatilan, dari penyakit-penyakit hati. Wa ma'ani syarri kulliha, dan daripada seluruh makna kejelekan, semuanya keseluruhan. Wa'iyan, kemudian memperhatikan, mendengarkan, lil haq, pada kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Ya, hatinya selalu bisa menerima terhadap kebenaran, hatinya selalu bisa menerima terhadap petunjuk. Wa ma'anil khair, dan daripada arti-arti kebaikan, wassawab, dan kebenaran. Wafil hadis, dan maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan al-qulubu arba'ah, atiku ono piro? Ono papat. Iki deloken kok atine awak dhewe iki golongane sing ndi? Qalbun ajrad, yang pertama hati yang apa ya? Murni. Hati yang bersih. Fihi sirajun yashar, yang di dalamnya terdapat siraj. Apa siraj? Apa atfis siraj? Cahaya, lampu. Di dalamnya ada cahaya yasharu, yang apa? Memancar. Fadzalika qalbul mu'min, itulah hati orang yang beriman. Namanya ada cahaya. Ketika ada kegelapan, dia tahu arah, dia tahu jalur, dia ngerti jalan, paham? Nah, makanya ketika orang itu punya iman, maka dia akan ngerti arahnya. Dia akan tidak terombang-ambing, dia tidak akan bingung menjalani kehidupan di atas dunia. Dia tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadiannya, bagaimanapun keadaannya, di dalam hatinya ada siraj, ada cahaya, nah, dia nggak bakal bingung. Kenapa? Dia punya cahaya, tahu jalan. Oh, ketika bahagia, ketika senang, dapat nikmat, caranya begini. Oh, ketika kena musibah, kena bencana, begini. Tahu jalannya. Dia bisa menyelesaikan masalah. Ono watu ngerti deh, menghindar. Ono dalan, ono anune, ono lampune, paham ya? Itulah orang mukmin. Yang kedua, qalbun aswad mankus, hati yang apa? Hati yang hitam, ya kan? Kemudian apa? Terbalik itu diibaratkan wadah. Kalau wadah itu terbalik, bisa diisi benda? Gak iso. Iya, gak iso diisi. Apa kata diisi? Paham? Kualik. Falidzalika qalbul kafir, itulah hatinya orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun sawa'un 'alaihim amdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu alaihim. Mau apa mbok kei nasihat apa mbok kei nasihat padha. Gak bakal apa? Lah kok ana wong mukmin, naudzubillah, santri misalnya dikandani kok sih apa? Pancet. Wah, hati-hati. Hatinya berarti sudah apa?
khotam, dikunci. Naudzubillah. Paham ya? Makanya lek dikandani saya iso berubah. Wah, ini berarti ada cahaya. Paham ya? Ada cahaya, masih ada setrum sean. Tapi lek dikandani gak kena bahaya. Naudzubillah min dzalik. Paham hati-hati. Ngerti? Kemudian wakal bin marbut. Ono maneh ati sing apa? Ditali. Ya. Terikat ala ghilafi. Atas apa? Penutupnya, kulitnya. Ono sambule. Paham? Ono sambule, ada covernya. Ada apanya? Covernya. Paham? Itulah fadzalika qalbul munafik. Jadi cover ambek isi gak bodoh. Paham ya? Cover itu api, naudzubillah. Naudzubillah. Ya, jangan sampai kita yang seperti ini. Mudah-mudahan golongan yang pertama, ya, qalbul mukmin, hati yang ada apa? Cahaya. Bahaya iki. Munafik bahaya pisan. Ya kan? Cover-e apik, masyaallah, pakai peci. Ya kan? Pakai gamis, ya kan? Gawe sarung apik, cover-e tok. Ya, isine ya, apa? Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ketika ya apa? Di Al-Baqarah awal-awal. Ya apa? Mensifati orang kafir, munafik itu loh. Ya. Yastahzi'un loh. Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tuyanihim. Apa sebelumnya itu? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Paham ya? Nek ketemu wong iman, kami beriman bersama antum semuanya. Tapi terus balik kepada syayatinihim. Aku mbek kon. Ya, Bang. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Ya Allah. Mulai anak ustadz, Masya Allah. Mulai anak ustadz apa? Lek anak ustadz ya kayak syaitan. Wah, na'udzubillah min. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian berikutnya yang terakhir ini ya. Wa qalbun musaffahun fi iman wa nifaq. Kemudian ada hati yang apa? Ada keimanan dan ada kemunafikan. Ya ono imane ya ono munafik. Ya Allah. Famathalul imani fihi mathul bakillah. Kemudian sama Nabi diumpamakan. Perumpamaan iman di dalam hati itu seperti apa? Bakillah. Ibarat suatu apa? Bibit atau batang yang mana itu bagilah yamudduha alma al-adbu yang bisa akan apa? Yang bisa akan apa? Tumbuh ya. Madai muddu panjang ya. Alma air al-adb air tawar. Ibaratnya tanaman lek disirami ku bakal apa? Berkembang. Kemudian kalau nifak, wa maslun nifak fihi maslul qarah. Kalau nifak ini diibaratkan sama Nabi seperti apa? Qarhah. Apa? Luka. Yamudhal qaih. Yang luka itu bisa berkembang al-qaih. Dengan apa? Nanah. Lukaan biasanya apa? Nanah. Wasodid. Ya. Dan apa? Nanah sama apa itu biasanya? Darah ya. Ya situlah. Ya, darah busuk ya, dan nanah. Fa'iyil madata ini ghalabat alaihi dhahabat bihi. Maka ya, yang mana di antara keduanya ya fa'il madata ini. Maka yang mana di antara keduanya ghalabat alaihi berhasil berkuasa
zahabat bihi, maka hilang yang lainnya. Paham ya? Atau zahabat bihi, ya itulah yang akan apa? Membawa hati. Kalau memang yang menguasai itu keimanan, maka iman yang akan apa? Membawa itu orang. Kemunafikan hilang. Tapi sebaliknya, naudzubillah, kalau kemunafikan justru yang menguasai, maka keimanan akan hilang dan ini orang akan dikuasai oleh apa? Kemunafikan. Terus kata Habibullah Haddad, kata beliau, qultu, ya. Menurutku, kata beliau, wadh-dhahir, dan yang nampak, ya kan, yang kelihatan, anna hadzal qalb bil alakhir, sesungguhnya hati yang terakhir ini adalah apa? Wasfu qulubi ahli takhlid. Ya, sifat hatinya orang-orang yang apa? Yang kebanyakan apa? Tercampur, ya kan, at-takhlid, wat-tafrid, dan apa? Sembrono. Min amatil muslimin, daripada hatinya orang muslim. Waya sholat ya sholat, ya kan? Waya joget ya joget, ya. Kok waya pengajian ya toko pengajian, waya salawatan toko salawatan, kok waya orkesan dangdutan ya teko. Iya kan? Walhasil, na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Paham ya? Ada dua itu bahaya. Makanya jangan, harus satu. Ya. Kemudian wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan juga, innal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda. Ya. Sungguhnya iman itu nampak. Ya. Iman itu nampak di dalam hati seperti apa? Lam'ah. Lam'ah itu sepercik sinar. Ya. Bayda, putih. Tsumma tazidu. Nah, kemudian akan bertambah itu seperti sinar tadi, hatta yabyadul qalbu kulluhu. Sampai atau sehingga putih semuanya itu hati. Paham? Wa inan nifaq, dan juga sama, nifaq ini juga sama, nampak di dalam hati nuktatan sauda. Setitik apa? Hitam. Tsumma tazidu, semua kemudian tambah itu satu titik hitam, hatta yaswadul qalbu kulluhu, sampai hati itu menjadi hitam semuanya. Nasallallahu alafiyah. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya apa? Selamat wal wafah, dan meninggal al-Islam, dalam keadaan Islam, dan semua orang muslim. Amin ya rabbal. Nah, kemudian wa inna ma yazidul imanu, gimana sih iman bisa tambah? Tadi loh, cahaya itu bisa tambah itu gimana? Paham? Iman yabdu fil qalb lam'ah bayda. Lam'ah bayda ini kan bisa tambah. Ya kan? Gimana tambahnya? Wa inna ma yazidul imanu bil mudawwam 'alal a'malis sholihah. Iman itu bisa tambah dengan apa? Bil mudawwamah. Konsisten, istiqomah dalam apa? 'Alal a'malis sholihah, dalam amal soleh. Wal iksar minha ma'al ikhlas lillah, dan juga memperbanyak amal soleh, ya kan, disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fakum minal imani fi mazidi wa fi sofail qalbi tajdidi. Gimana caranya supaya hati kita ini tambah bersih? Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki ma linafsi min syahwati. Paham? Harus memperbanyak amal soleh dan menjauhi apa? Kemaksiatan. Paham ya? Ngerti? Sebaliknya, nifaq faziyadatuhu bil amali sayyi'ah. Tambahnya nifaq itu dengan apa? Amal jelek, amal buruk. Man tarakal min tarkil wajibat, daripada meninggalkan kewajiban. Nauzubillah, gak salat, gak poso, itu tambah rusak. Ngono ngomong, sementing ati ini raimu. Ya, wartika bil muharramat, dan apa? Melakukan menerjang, ya, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzamban, siapa orang yang berbuat dosa, nakata fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan berbintik hitam di dalam hatinya. Fa in taba, maka jika taubat itu,
orang dari perbuatan dosanya, syaqula qalbu, maka hatinya akan apa? Akan bersih. Wa illam yatub, kalau enggak, zada dzalika, maka akan tambah itu bintik hitam tadi, hatta yaswada qalbu, sampai hatinya apa? Hitam. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah hatinya hitam, keras, itu sudah sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Naudzubillah min fala syai'a. Mana tadi? Fadzalika ron. Itulah yang dinamakan apa? Ron. Paham ya? Ngerti? Alladzi qala Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, kalla, ya, sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu untuk menutupi hati mereka. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim, rana menutupi, ala qulubihim hati mereka, ma kanu yaksibun, apa-apa yang selalu membuat selalu mereka usahakan. Hatinya tertutup. Ya. A'udzubillah min dzalik. Jadi awalnya sebintik. Sering dulu kalau waktu di pondok itu dikasih ibarat, ini kaca ini, ya kan? Kalau ada satu titik kemudian didiamkan, ya. Kira-kira lama-kelamaan tambah bersih apa tambah kotor? Tambah kotor. Paham ya? Ada satu titik nggak dibersihkan, nanti tambah kotor lagi, sampai akhirnya apa? Semuanya kok kotor. Hati manusia juga begitu. Ada satu titik, satu dosa, kok dia nggak tobat, bahaya nanti. Na'udzubillah min. Makanya jangan bosan untuk tobat. Sampai kamu bosan maksiat. Karena apa? Satu kali maksiat nggak ditobati, bahaya nanti. Hatinya bisa jadi berubah drastis, hitam semuanya. Na'udzubillah min. Kenapa? Dari kemaksiatan yang nggak pernah ditobati. Kemaksiatan nggak pernah ditobati itu bagaimana? Mari maksiat mana? Maksiat mana? Gak tobat belas. Paham? Ngerti? Masih mending kalau ada orang itu berbuat dosa, salah, kemudian istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku habis berbuat dosa. Kemudian ternyata terjerumus lagi, itu masih mending. Tapi kadang ada orang itu berbuat dosa, sama sekali nggak bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berbuat salah, nggak merasa salah, ngelakoni maneh. Sing parah maneh, ngerti lek iku salah, dhisik tetep ngelakoni salah. Itu ada juga. Paham? Kayak santri ini, ya kan? Ngopo gak ngerti lek pacaran iku haram ayo. Dosa apa ndak? Dosa apa ndak? Ngono sik dilakoni, kok sik terusno. Nauzubillah min. Hati-hati. Lek gak iso tobat, jangan-jangan hatinya sudah apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu. Hati-hati, paham kan? Coba terus no, bahaya ya. Fala syai'a asyar wa adhar, fala syai'a asyar wa adhar, maka tidak ada sesuatu yang lebih buruk, lebih bahaya, ya kan? Al insan, pada manusia, fid dunya wal akhirah, baik di dunia pun di akhirat, minadz dzunub, daripada dosa. Kamu apa? Orang itu kalau sakit, stroke, sakit apa mana? Penyakit apa itu? Kencing manis dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau dia mati, penyakitnya ya mari. Paham? Penyakitnya juga apa? Selesai sudah. Tapi kalau orang meninggal bawa dosa, apakah selesai dosanya? Dosanya selesai apa enggak? Enggak bakal selesai, Pak. Dibawa sampai mana? Sampai kubur. Paham ya? Hati-hati. Ya, makanya tidak ada yang lebih bahaya, lebih buruk bagi manusia, baik dunia akhirat. Paham ya? Kecuali apa? Daripada dosa. Wala yakadu yakhlisu ilaihi su'. Ya, nyaris tidak bisa orang itu terlepas daripada kejelekan, dan juga tidak akan mendapatkan wala yanaluhu makruh, dan tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan illa min jihad, kecuali dari sebab apa? Dosa. Jadi orang itu tidak terlepas dari kesusahan, tidak terlepas dari kesengsaraan, melainkan kecuali dari sebab apa?
sebab dosa yang pernah ia lakukan. Auzubillah min dzalik. Menyusahkan dosa itu. Kadang rezekinya susah. Paham? Lek santri apalane angel. Itu kadang gara-gara dosa, Pak. Paham? Harus perbanyak istighfar. Ngerti? Perbanyak istighfar. Jangan-jangan itu dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Paham? Istighfar. Iya. Dulu kita orang waktu di pondok ya, terutama apalagi kalian yang mencari ilmu, jangan sampai kalian nodai dengan dosa, bahaya. Sebagaimana yang pernah terjadi ya pada Imam Syafi'i. Padahal itu cuma hanya Imam Syafi'i nggak sengaja. Itu pun ada ulama yang mengatakan dan perempuannya adalah perempuan sudah tua. Imam Syafi'i nggak sengaja, dan Imam Syafi'i sama sekali nggak ada syahwat dan sebagainya, nggak ada. Cuma kok pas kena angin, wong tua kesingkap betisnya. Lah kok pas Imam Syafi'i lihat nggak sengaja padahal. Paham? Imam Syafi'i langsung istighfar. Ya Allah. Lek kita orang ndak ya, malah sengaja ndelok ya apa. Cocok ketemuan ya Allah, naudzubillah min dzalik. Paham ya? Hati-hati, bakal sengsara. Ya, makanya jangan bangun pernikahan sebab cinta, tapi bangun percintaan sebab pernikahan. Paham maksudnya? Kon lek ape nikah itu cok gara-gara cinta, berarti pacaran kamu. Paham ya? Tapi bangunlah percintaan dari pernikahan, berarti pernikahanmu dengan